Saat ini kita bertemu kembali pada pembelajaran e-learning multimedia mata kuliah ilmu lingkungan. Pada pertemuan ke-9, kita akan belajar bersama mengenai sumber daya tumbuhan dan kegunaannya bagi manusia. Nah, sumber daya tumbuhan merupakan sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan yang keberadaannya digunakan oleh manusia untuk mempertahankan keberlangsungan hidup. Tumbuhan termasuk di dalamnya adalah makhluk hidup, sehingga sumber daya alam tumbuhan ini terus diperbaharui keberadaannya dari waktu ke waktu, ya. Jenis-jenis sumber daya tumbuhan yang kita ketahui adalah sumber jenis dari hutan, kemudian lahan pertanian, dan lahan perkebunan. Yang pertama, jenis hutan, ya. Sumber daya jenis ini mengandalkan hutan yang merupakan penyimpan berbagai kekayaan alam hayati. Selain itu, keberadaan dari hutan ini menjaga keseimbangan alam dengan menghasilkan oksigen yang akan membuat kondisi udara menjadi tetap bersih, ya, tetap bersih dan segar, ya. Kemudian yang kedua, jenis sumber daya dari tumbuhan adalah lahan pertanian. Nah, lahan ini dapat kita lihat bahwa lahan pertanian yang di Indonesia ini sangat berlimpah, ya, memiliki nilai ekonomis untuk tumbuh, ya. Biasanya lahan pertanian yang ada di Indonesia ditanami dengan tumbuhan jagung, padi, beras, ya, kacang hijau, ya, sayur-sayuran, ya, dan banyak tumbuhan lain yang ditanam, ya, sebagai produk atau bahan yang bisa dikonsumsi oleh manusia secara ekonomis karena bernilai ekonomis, ya. Kemudian jenis yang ketiga adalah lahan perkebunan. Nah, pemanfaatan dari lahan ini, ya, biasa dilakukan budidaya, ya. Tentunya lahan perkebunan ini memiliki nilai ekonomi sama dengan lahan pertanian, ya. Seperti di sini kopi, teh, ya, kelapa, tebu, ya. Itu memiliki nilai ekonomis, ya. Dan dibudidayakan oleh manusia, ya. Kemudian diproduksi, ketika diproduksi kemudian akan dijual dan memiliki nilai secara ekonomi, ya. Kemudian apa sih kegunaan sumber daya tumbuhan bagi manusia, ya? Nah, hampir semua bagian, ya, organ tubuh dari tumbuhan ini dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, beberapa manfaat sumber daya alam tumbuhan adalah yang pertama sebagai bahan makanan dan minuman. Nah, beberapa jenis tumbuhan yang bisa dijadikan bahan makanan adalah tumbuhan biji-bijian, tanaman sayur-sayuran, serta pohon yang memiliki buah yang layak dikonsumsi. Contoh tumbuhan yang dijadikan sebagai bahan minuman adalah teh, kopi, tebu, ya. Itu dijadikan sebagai minuman, ya. Kemudian yang kedua adalah sebagai material bangunan. Nah, sumber daya alam tumbuhan ini dimanfaatkan juga sebagai material bangunan, yaitu jenis pohon berkayu, ya. Nah, biasanya kayu dari batang pohon yang berbentuk bulat, memanjang, kemudian dipotong-potong dan diolah menjadi berbagai material bangunan. Ada yang dijadikan sebagai tiang penyangga, atap rumah, dan dinding bangunan, ya. Itu untuk material bangunan, ya. Jadi biasanya menggunakan pohon, ya, pohon berkayu diolah menjadi beberapa beberapa bahan
material bangunan. Kemudian yang ketiga adalah sebagai bahan bakar alternatif. Nah, yang biasa kita kenal dengan sebutan biogas, ya. Salah satu bahan baku terbentuknya biogas adalah sisa-sisa tanaman yang mengendap di rawa-rawa. Selain itu, tumbuhan komoditi ekspor yang dijadikan bahan bakar adalah kelapa sawit. Bahan bakar yang diperoleh dari pengolahan kelapa sawit disebut dengan biodiesel. Ya, inilah bahan bakar alternatif ya dengan sumber daya tumbuhan tadi yang ada. Ternyata berguna sebagai bahan bakar alternatif. Yang keempat adalah sebagai bahan baku obat-obatan herbal. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Ya, ini adalah tumbuh-tumbuhan sumber daya tumbuhan yang bahan baku sebagai obat-obatan ya. Nah, di Indonesia banyak ditumbuhi dengan tanaman yang berkhasiat obat ya. Dari zaman nenek moyang sampai sekarang tanaman itu masih ada ya. Beberapa contoh tumbuhan obat adalah jahe, kunyit ya. Kemudian kencur, sirih merah, mahkota dewa ya, binahong. Itu merupakan contoh tumbuhan obat yang dari turun-temurun sampai sekarang masih ada dan itu dipergunakan secara oleh masyarakat dan kemudian dikonsumsi ketika mereka sakit ya. Jadi itu merupakan salah satu bahan baku yang digunakan untuk menyembuhkan beberapa penyakit ya. Apalagi jauh dari apotik atau mereka yang berada di daerah pedalaman, mereka menggunakan sumber daya tumbuhan yang ada di pekarangan atau di tempat lingkungan mereka berada dan digunakan sebagai bahan baku obat-obatan ya. Kemudian sebagai bahan baku industri. Nah, tumbuhan yang dijadikan sebagai bahan baku industri adalah pohon karet dan tanaman kapas. Pohon karet diambil getahnya untuk dijadikan bahan pembuatan bahan kendaraan dan peralatan lain yang merupakan sifat elastis. Untuk serat tanaman kapas dijadikan bahan baku dalam industri tekstil. Nah, biasanya dilakukan proses ya, proses untuk membuat kain. Biasa membuat kain dengan serat kapas. Kemudian mereka melakukan suatu proses untuk menjadi kain yang bisa digunakan oleh manusia dan menjadi pakaian ya. Kemudian bagaimana kegunaan sumber daya tumbuhan bagi lingkungan sekitarnya? Nah, kegunaan sumber daya tumbuhan bagi lingkungan adalah tentunya memberikan dampak positif ya. Yang pertama adalah memelihara kestabilan iklim. Nah, bagaimana sumber daya tumbuhan ini memberikan kestabilan iklim. Jadi, kalau di tempat atau daerah kita ini banyak dengan pohon ya, pepohonan ya, asri ya, artinya ekosistemnya itu utuh ya, pohon-pohonnya mempunyai tajuk-tajuk yang lebar ya, pasti terjadi kestabilan ya iklim di sini ya. Tetapi kalau tempatnya gersang, tidak ada pohon, nah pasti ini iklim akan berubah ya. Karena apa? Karena tidak ada tajuk, tidak ada pepohonan, kemudian bersifat terbuka ya. Sehingga mengganggu dalam proses fotosintesis atau di dalam sebuah ekosistem di sini bagaimana terjadi secara biologis atau ekologis ya itu tidak terjadi bagaimana proses rantai makanan ya dan ketika ekosistem tidak seimbang maka disinilah akan terjadi ketidakstabilan iklim ya. Kemudian yang kedua mengatasi polusi udara. Nah, polusi udara di sini ada yang polusi kalau di jalan-jalanan yang banyak kendaraan bermotor, biasanya
kalau di jalan itu tidak ada pohon atau gersang, ya, kemudian jumlah kendaraannya banyak, pasti terjadi polusi ya, polusi karena karbon ya, ketika kendaraan mengeluarkan karbon ya, mono ya, di situ kalau tidak ada pohon-pohonan pasti em, terjadi polusi udara karena eh, jumlah kendaraan yang banyak tadi ya, jumlah kendaraan bermotor yang sangat banyak itu bisa mengakibatkan polusi udara atau pencemaran udara ya. Kemudian ketiga adalah mengatur siklus air. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana tentang siklus air atau yang dikenal dengan hidrologi ya, itu secara terus-menerus berlangsung di permukaan bumi. Ya, mengatur. Ketika air masuk ya, masuk ke dalam tanah ya, ya harus ada pohon ya atau tumbuh-tumbuhan di atasnya sehingga terjadi siklus yang secara kontinu dan terus-menerus itu terjadi dan tata air itu akan seimbang ya. Nah, ternyata tumbuhan ini sangat banyak manfaat bagi manusia dan lingkungan yang ada di sekitar. Begitupun dengan kita memanfaatkan tumbuhan yang ada di sekitar sesuai dengan kebutuhan ya. Apapun itu. Tumbuhan itu biasa ada di permukaan darat, ada yang di laut ya. Bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku ya. Jadi bahan baku kalau di darat ada yang digunakan sebagai obat-obatan, bahan baku obat-obatan. Di laut juga ada ya. Ada digunakan sebagai bahan obat-obatan ya. Dan semua tumbuhan yang tumbuh di permukaan bumi memiliki fungsi ya yang berbeda-beda, tetapi itu sangat bermanfaat bagi kebutuhan hidup manusia. Demikianlah penjelasan saya untuk pertemuan ke-9 ini dan kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.